Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya Azli Khairiansyah dengan NIM 421131131. Dan saya Karensia Kristianina Betutu dengan NIM 421311051. Saya Devi Mawarsari dengan NIM 423111034. Saya Dedi Irawan dengan NIM 42311131049. Di sini kami sedang melakukan mini riset mengenai perkembangan sosial, yaitu demi menciptakan rasa tanggung jawab terhadap siswa. Nah, saksikan videonya ya semuanya. Langsung aja. Ini Bu, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Ibu menumbuhkan nilai sosial dan tanggung jawab kepada peserta didik? Cara saya menumbuhkan nilai sosial dan tanggung jawab kepada peserta didik yaitu pertama sekali untuk nilai sosial ya. Untuk nilai sosialnya saya akan melakukan kelompok diskusi pada saat pembelajaran untuk supaya mereka bisa berinteraksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian saya akan memberikan tugas proyek. Tugas proyek itu agar mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana nilai-nilai tata krama dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian untuk nilai tanggung jawab, biasanya sekolah itu mewajibkan setiap siswa itu melakukan piket kelas untuk bertanggung jawab atas kebersihan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian saya selalu menyuruh siswa mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu. Kemudian di sekolahnya juga menggilirkan petugas upacara untuk bertanggung jawab membawakan upacara bendera. Selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 2, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk mengatasi perilaku tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan norma? Yang pasti saya akan memberikan hukuman secara pribadi kepada pelaku tersebut. Jika memang masih berlanjut, kita akan panggil orang tua. Dan yang ketiga, kita akan menyerahkan bagaimana proses penyelesaiannya antara wali kelas, orang tua, dan guru BK. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang terakhir, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai sosial dan tanggung jawab dalam pembelajaran kontekstual di dalam kelas? Saya biasanya menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu mengkaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dari situ kita akan mengajarkan bagaimana rasa sosial dan tanggung jawab. Contohnya, misalnya pada senyawa hidrokarbon, di situ kan ada dampak pembakaran kendaraan, asap kendaraan bermotor. Jadi kita arahkan anak-anak untuk mengurangi polusi udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara mungkin bisa bersepeda ke sekolah atau menggunakan angkutan umum pada saat dia pergi atau pulang dari sekolah. Kemudian juga misalnya lagi, dia jangan membakar sampah sembarangan, karena memang sudah tidak dianjurkan membakar sampah, karena sampah itu harus dibuang pada tempatnya, dikumpulkan. Tidak boleh membakar sampah karena itu akan menimbulkan polusi udara dan berbahaya bagi pernapasan orang sekitarnya. Itu saja untuk pertanyaan pada kali ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama rekan saya Devi, di mana kami sudah bersama 2 orang siswa dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, yang mana kami akan mewawancarai mereka tentang bagaimana perkembangan sosial mereka terhadap lingkungan mereka. Nah baik, sebelumnya di sini abang mau nanya, adik-adik berdua itu namanya siapa sih? Boleh nggak dikenalin namanya? Perkenalkan, nama saya Olive. Perkenalkan, nama saya Rini. Nah baik, di sini kami sudah bersama dengan Olive dan Rini. Nah
Gini deh, pertanyaan yang pertama, pastinya kan kalian itu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan kalian di sekolah. Nah, yang paling dekat itu teman kelas kalian. Nah, abang mau nanya, gimana interaksi kalian dengan teman kelas kalian dan juga gimana kalian berinteraksi dengan teman yang berbeda kelas dengan kalian? Boleh nggak dikasih pendapatnya? Kalau menurut saya, kalau misalnya interaksi dengan teman sekelas itu caranya itu cuma satu, asal kita tuh jangan menutup diri dan mau mulai pembicaraan sama teman kelas dan tidak merasa canggung. Dan untuk teman yang beda kelas itu kita berani memulai sapaan untuk menambah relasi pertemanan juga, Bang. Nah, baik. Nah, jadi kalau abang mau pendapat dari Rini, gimana kalau interaksi dengan teman yang berbeda kelas dengan Rini? Kalau menurut saya kita mulai dari organisasi, soalnya saya kan dulu organisasi banget ya Kak. Terus itu dari kawan ke kawan juga Kak, soalnya kan misalnya nih berkawan sama si A, baru tuh si A bawa si B, jadi berkawan juga sama si B gitu. Jadi lebih banyak juga kawannya Kak. Baik, seperti itu. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan lagi yang mana akan ditanyakan oleh rekan saya, Devi. Nah, yang kedua, coba kalian berikan contoh yang konkret di mana kalian telah menunjukkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya contoh kecil dari bertanggung jawab itu di kelas, kita bisa mengambil contoh dari tugas-tugas yang diberikan guru, catatan yang diberikan guru. Itu kan termasuk tanggung jawab kita sebagai siswa yang memang harus kita kerjakan gitu Kak. Dan juga kalau misalnya di luar juga kita punya tanggung jawab kayak orang tua percaya sama kita kalau kita keluar main. Itu kan contoh tanggung jawab yang memang harus kita pegang gitu Kak. Kalau di lingkungan sekolah, contoh tanggung jawabnya itu saya ambil dari organisasi OSIS saya, dari event-event yang ditanggung jawabkan untuk OSIS, dari sekolah untuk OSIS itu udah termasuk tanggung jawab. Soalnya kan event-event di sekolah ini lumayan banyak Kak, Bang. Ya gitu aja sih. Nah, yang ketiga, apa yang membuat kalian yakin bahwa tingkah laku sosial yang bertanggung jawab itu penting untuk perkembangan pada diri kalian? Itu karena kalau misalnya kita bertanggung jawab, kita bisa melatih diri kita supaya kita bisa lebih terbiasa, tidak menyepelekan hal-hal kecil, dan kita juga bisa mendewasakan diri kita dengan cara bertanggung jawab itu, Kak. Kalau menurut saya dari bertanggung jawab ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, bisa mengevaluasi diri juga kan Kak Bang. Menurut saya itu aja, soalnya udah teman saya juga. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, sudah kita lakukan wawancara terhadap dua siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, yaitu Olive dan Rini. Kami ucapin makasih ya buat Olive dan Rini, semoga sekolahnya lancar dan semoga bisa lulus PTN ya.